مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Ridwan, alhamdulillah pada hari ini telah tiba di tengah-tengah kita. Insyaallah bukan materi tentang mengenal sifat-sifat Allah dan seluruh jemaah rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kita nikmat, limpah rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga sama-sama kita alhamdulillah masih bisa dikumpulkan Allah dalam menjalankan sholat ibadah wajib, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jemaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi Allah kemuliaan untuk bisa hadir di tengah-tengah pandemi ini, untuk bisa menggali ilmu, juga bisa mendengarkan kajian rutinitas kita di Ahad pada hari ini setelah menjalankan sholat tahajud tadi berjamaah. Untuk kali ini tema yang telah kita ketahui yaitu tentang mengenal sifat-sifat Allah, dan juga mudah-mudahan materi kali ini bisa membuat kita mengenal lebih dekat Allah SWT dan juga memberikan kita pemahaman tentang bagaimana kita bisa mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti di akhir mungkin ada sesi tanya jawab. Nanti akan kami berikan waktu pada audiens, kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Ustaz. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu lagi, bermuajahah dalam majelis yang semoga Allah berkahi, Allah tambahkan nikmat dan karunia di dalamnya. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengharap syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti, dan kita semoga diakui sebagai umatnya kelak. Amin. Baik Bapak Ibu, pada bulan yang lalu sudah saya berikan pengantar ya terkait kajian akidah ya, bahwa akidah itu adalah menjadi satu sisi, satu komponen ya dalam keislaman seseorang. Ketika seseorang Islam ya, maka harus memegang akidah ya, kemudian melaksanakan syariat dan juga ditambah dengan akhlak pada bulan yang lalu. Nah, pada kali ini kita akan masuk ya lebih mendalam terkait
mengenal Allah ya, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Pertama bahwa objek kajian akidah ya, sudah kita bulan lalu juga sudah saya singgung ya, bahwa dalam akidah ya, yang ini menjadi komponen keislaman seseorang tadi, itu secara umum ada 3 ya yang dibahas tentang ketuhanan ya, tentang Allah dan segala macamnya ya. Tentang kenabian, khususnya tentang Nabi Muhammad, nanti berkaitan dengan status kenabian Nabi Muhammad, kemudian tentang mujizat ya, tentang Isra Mi'raj itu tentang kenabian, cerita-cerita kenabian. Kemudian hal yang lain ya, secara umum itu tentang berita gaib ya, atau kabar-kabar yang kita tahunya itu dari Al-Quran ataupun dari hadis saja ya, sehingga kita tidak bisa mengarang-arang di sana terkait tentang surga neraka misalnya. Itu kan berita gaib, kita belum pernah melihat, kita hanya tahu dari Allah ya, melalui Al-Quran ataupun dari hadis Nabi gitu. Di luar itu kita nggak bisa ya mengarang bentuk ataupun sifat-sifat dari berita-berita gaib tersebut. Oke. Nah, yang paling pertama dan yang penting adalah tentang ketuhanan, tentang Allah ya, bagaimana kita mengenal Allah. Kenapa? Karena dengan kita mengenal Allah ya, kita mengenal Tuhan kita ya. Kita sebagai makhluk itu kan sangat ya, kebangetan itu kalau nggak tahu penciptanya ya, tidak tahu kholiknya gitu. Dengan kita mengenalnya ya, mengenal Allah, maka nanti kita akan menjadi keyakinan, kemantapan sendiri bagi akidah kita gitu. Akan menjadi kemantapan tersendiri terkait akidah kita. Karena bagaimanapun Allah ini kan Tuhan kita yang tidak bisa kita jangkau ya, secara material, secara kasat mata itu tidak bisa kita jangkau. Maka perlu dikenal melalui kajian-kajian, melalui pembelajaran akidah ya, yang dengannya kita akan menjadi lebih mengenal ya. Dan melalui pengenalan itu kemudian memantapkan kita semakin yakin bahwa Allah ini memang benar-benar Tuhan kita ya. Kita semakin yakin bahwa Islam itu memang benar-benar agama yang benar gitu ya, benar-benar agama yang benar. Kenapa? Karena membawa akidah tentang ketuhanan, konsep tentang Allah, tentang ketuhanan itu benar-benar tak terbantahkan gitu. Kalau kita belajar tentang akidah tentang ketuhanan ini gitu. Sekaligus ya, ketika kita sudah menyadari posisi kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Khalik, pencipta, sebagai Tuhan ya, pada saat itu pula maka kita akan menyadari ya, sehingga kita tidak akan bisa takabur lagi ya, tidak bisa sombong, karena sebagai makhluk ya tidak lebih ya, tidak bisa apa-apa gitu ya, kecuali tanpa adanya Khalik ya, atau pencipta. Oke. Nah, kemudian terkait ketuhanan ya, ini untuk memudahkan saja ya, pakai slide, pakai PowerPoint ya. Gitu, karena memang untuk belajar akidah itu ada 2 hal yang perlu dibawa terus-menerus dalam akidah itu. Pertama adalah tentang dalil dalil nakli istilahnya. Dan nakli itu dalil yang berasal dari Quran dan hadis. Yang kedua adalah dalil akli, yaitu tentang logika ya. Jadi dalam mempelajari, membahas tentang akidah itu 2 hal ini harus dibawa terus. Nah, dalam hal logika inilah yang biasanya kadang kalau bapak-bapak mempelajari kitab-kitab para ulama gitu ya, itu kadang dibawa muter-muter gitu logikanya. Ya karena memang logika ya kalau kita tidak terbiasa berlogika ya, itu akan sulit memahami. Makanya untuk lebih memudahkan itu dengan menggunakan seperti ini, pemaparan seperti ini melalui PowerPoint ini, semoga bisa lebih memudahkan lagi, itu membantu kita. Nah, pembahasan tentang Allah, tentang Tuhan ya, itu meliputi 4 hal ini biasanya.
tentang zat, ya, zat Allah. Kemudian tentang sifat Allah, ya, tentang perbuatan Allah, dan tentang asma atau nama-nama Allah. Ya, pembahasannya biasanya dikerucutkan, dikelompokkan dalam 4 hal ini. Itu karena Allah itu ya zat, Tuhan kita yang berzat-zatnya ya zat Allah. Kemudian Allah itu dikenal melalui sifat-sifatnya, melalui sifat-sifatnya. Dan Allah itu melakukan perbuatan, makanya dalam ayat itu wallahu yaf'alu wallahu fa'alun, itu berbuat. Di antara perbuatannya adalah menciptakan makhluk, ya. Dan Allah memiliki nama-nama, memiliki asma, ya. Kalau kita kenal itu Asmaul Husna di antaranya. Gitu. Meskipun sebenarnya nama ini, ya, nama-nama yang Asmaul Husna ataupun nama-nama Allah yang lain itu berasal dari sifatnya, gitu ya. Ketika Allah itu memberikan rizki kepada makhluknya, maka disebut dengan Ar-Razzaq, itu namanya, ya. Ketika Allah menciptakan, kemudian disebut sebagai Al-Khaliq, ya, itu namanya. Itu kan berangkatnya dari sifat-sifat Allah, ya, dari sifat-sifat Allah. Baik. Kemudian terkait zat Allah, ya, terkait zat Allah ini adalah bahasan yang kita tidak bisa menjangkaunya, ya, zat itu. Yang namanya zat itu umumnya karena kita manusia itu kan menggunakan logika dunia, ya, logika dunia. Apa itu logika dunia? Logika dunia itu kita bisa mengenal sesuatu kalau itu berupa barang material, gitu ya. Barang yang bisa kita lihat, bisa kita panca indera, bisa kita lihat, misalnya seperti ini proyektor, misalnya bisa kita raba, bisa kita cium, ya, melalui indera-indera tadi. Nah, dan umumnya itu kan seperti itu, ya. Tetapi Allah itu berbeda dari hal itu semua. Kenapa berbeda? Karena Allah itu yang menciptakan semua ini, ya, menciptakan segala hal yang bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita cium, ya. Allah itu berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena yang menciptakan itu. Kalau Allah sama, ya nanti apa bedanya dengan yang diciptakannya, gitu. Jadi Allah harus beda. Itu tidak mungkin sama. Nah, karenanya ya membahas tentang zat Allah, ya, membahas tentang apa? Hakikat diri Allah, ya, itu tidak terjangkau oleh kita. Karenanya ya Nabi itu mengajarkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi datillah. Janganlah kalian berpikir-pikir, ya, mengangan-angan tentang zatnya Allah, ya, tetapi berpikirlah tentang makhluknya, gitu. Karena kalau kita berpikir tentang zat Allah itu nggak kesampaian. Logika kita itu logika dunia, gitu. Jadi nggak nyampe. Nah, biar bisa lebih mengenalkan itu melalui apa? Melalui makhluknya. Dengan kita bertafakkur, ya, terhadap makhluk-makhluk Allah itu sedikit banyak itu akan menjadi jalan kita untuk mengenal Allah. Ya, makanya tafakkur itu kan dianjurkan. Menafakuri, mentadaburi, gitu ya. Mentafakuri ciptaan Allah, tentang alam semesta, langit, bumi, ini kita tafakuri. Itu akan menjadi jalan kita untuk mengenal Allah, ya. Jadi kita tidak usah bahkan, ya, tidak usah berpikir tentang zat Allah karena nggak akan nyampe. Justru malah bisa-bisa itu akan menyesatkan kita, gitu. Kalau menggambarkan tentang zat Allah, tentang fisik Allah. Nah, karenanya ada kelompok itu yang disebut kelompok Mujassimah. Ya, dalam ilmu akidah itu ada kelompok namanya Mujassimah. Mujassimah ini kelompok yang menggambarkan Allah seolah-olah itu seperti manusia, ya. Allah itu ya punya tangan, punya wajah. Ada kelompok yang seperti itu, gitu. Ketika Allah dalam Al-Quran itu mengatakan yadullahi fawqa aydihim, itu kemudian diartikan tangan Allah yang digambarkan seperti tangan manusia. Nah itu bisa menyesatkan seperti itu kalau salah, gitu ya. Makanya
Jangan berpikir-pikir tentang zat Allah, tetapi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Itu yang akan menjadi wasilah kita, sarana kita untuk mengenal Allah. Gitu. Karenanya mempelajari tentang Allah ya, itu nanti melalui sifat-sifatnya, bukan melalui zatnya. Ya. Sifat-sifat inilah yang akan menjelaskan kita tentang Allah, yang akan mengenalkan kita tentang Allah. Ya. Apa sih bedanya zat sama sifat? Ya, zat itu sosoknya, sifat itu yang menempel, ya, yang menempel pada zat tersebut. Tembok, ya, itu zat. Tetapi sifatnya yang warnanya putih, misalnya, yang keras, itu sifat. Gitu ya. Jadi ada zat, ada sifat. Gitu. Ini botol, gitu ya, zatnya. Tetapi sifatnya apa? Bentuknya panjang. Sifatnya lagi dia tidak keras misalnya. Nah, itu sifat. Nah, kita bisa mengenal Allah melalui sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat tersebut itu diajarkan oleh Allah sendiri melalui Al-Quran, juga oleh Nabi. Ya, juga bisa kita logikakan, kita pikir-pikir melalui pemikiran kita. Nah, karenanya ada ungkapan ya di kalangan ulama itu, ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di otakmu tentang Allah, ya, penggambaran Allah ya. Gitu. Maka Allah itu tidak seperti itu. Allah itu pasti berbeda dengan apa yang engkau gambarkan dalam otakmu. Gitu. Makanya dalam hadis yang bulan lalu saya sampaikan tentang ihsan ya. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah saja. Gitu. Karena melihat Allah ya untuk di dunia itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang mustahil. Nah, apakah nanti kita bisa mengetahui sebenar-benarnya zat Allah? Bisa enggak? Bisa nanti di akhirat. Ya, bisa di akhirat nanti. Tetapi di dunia, selama kita masih di dunia ini ya, kita tidak bisa ya melihat sebenar-benarnya zat Allah. Gitu. Maka untuk dunia ini karena kita masih di dunia itu tidak akan nyampe gitu. Apa yang terlintas di otakmu, maka Allah itu berbeda dari hal itu, pasti berbeda gitu. Kita ngebayangin sosok Allah itu pasti berbeda. Allah hakikat Allah itu pasti berbeda dengan apa yang ada di bayangan kita tentang sosoknya gitu. Nah, makanya mari kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya saja. Nah, melalui sifat-sifatnya inilah nanti kita akan lebih mengenali Allah, tentang bagaimana Allah ya dalam menciptakan, bagaimana Allah dalam berkasih sayang kepada makhluknya dan hal-hal lain ya. Nah, sifat Allah itu secara umum dibagi menjadi 3. Ada sifat yang wajib ya, yang wajib itu ya yang harus ada pada Allah, tidak boleh nggak ada. Itu harus ada pada Allah, tidak mungkin tidak ada gitu ya, itu wajib. Ini ada 20 jumlahnya, ada 20 sifat. Kemudian ada sifat mustahil ya, yang tidak boleh ada pada Allah. Ini kebalikan dari yang wajib ya. Ada 20 juga, karena yang wajib 20, maka yang mustahil juga 20. Ada yang jaiz ya, yang jaiz itu sifat yang boleh ada atau tidak ada. Ya, ini hanya satu. Gitu. Artinya maksudnya Allah itu boleh melakukan dan boleh tidak melakukan. Ya, itu sifat jaiz. Ya, kebolehan Allah. Terserah Allah. Ya, itu hanya satu. Nah, sifat wajib Allah itu dibagi lagi menjadi 4. Ada 4. Yang 20 tadi ya, ini dikelompokkan lagi menjadi 4. Yang 20. Ada yang namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah itu tidak memiliki sifat tersebut. Itu tidak mungkin, ya tidak logis gitu kalau Allah tidak punya sifat itu. Ya, itu namanya sifat nafsiyah. Ya, nanti saya tunjukkan apa saja yang nafsiyah. Kemudian yang salbiyah kedua, ya. Sifat salbiyah itu sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah.
Gitu. Melalui sifat-sifat salbiyah itu Allah itu menjadi layak sebagai Tuhan kita, ya. Ada lagi sifat ma'ani, ya. Sifat ma'ani itu sifat atau suatu hukum atau sifat yang pasti ada pada zat Allah, ya, yang pasti ada pada zat Allah. Ini nanti berhubungan dengan kemampuan Allah, ya. Maknawiyah yang terakhir adalah sifat Allah yang dilazimkan atau tidak bisa dipisahkan dengan sifat ma'ani, ya, menjadi sebab akibat, ya, dari sifat ma'ani. Ketika Allah punya sifat ma'ani, maka sebagai akibatnya Allah itu memiliki sifat maknawiyah namanya, ya. Nah, dengan sifat 20 tadi, yang wajib itu 20, yang mustahil 20, yang jais itu 1, itu kan jumlahnya 41. Nanti ditambah lagi ada sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, sifat jais bagi Rasul itu 1, ya, maka totalnya ada 50. Ya, makanya dalam akidah itu ada istilah akidah 50 gitu ya. Ya, atau kalau orang Jawa itu aqaid 50 istilahnya. Ya, 50 akidah, 50 sifat yang wajib kita ketahui, ya, untuk mengenal Allah sama Rasulnya, ya. Nah, 4 ini tadi yang sifat wajib bagi Allah ini pembagiannya ini, ya. Yang pertama adalah wujud. Wujud ini adalah sifat nafsiyah yang harus, mau tidak mau harus ada, ya, tidak mungkin tidak ada, gitu. Kemudian sifat salbiyah tadi apa saja? Ada qidam, ada baqo, ada mukhalafatul hawadisi, ada qiyamuhu bi nafsihi. Ini salbiyah yang menjadi kelayakan, ya, kelayakan Allah. Allah itu layak menjadi Tuhan itu melalui sifat-sifat ini, ya, sama wahdaniyah, ya, dari qidam sampai wahdaniyah. Qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani, ya, meliputi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Ya, ini sifat atau hukum yang menjadi apa, ya, kemampuan Allah, ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Sebagai akibat dari sifat ma'ani ini, ya, maka muncul sifat qadiron, ya, sebagai akibat dari kudratnya Allah. Muridan sebagai akibat dari iradatnya Allah. Aliman akibat dari ilmunya Allah, ya. Hayan akibat dari hayatnya Allah. Kemudian sami'an akibat dari samaknya Allah. Basiron akibat dari basarnya Allah. Dan mutakalliman akibat dari kalamnya Allah, ya. Itu jadi totalnya ada 20. Yang nafsiyah 1 wujud, ya. Yang salbiyah ada 5. Kemudian yang ma'ani ada 7, ya. Dan yang ma'nawiyah sama, ada 7 juga. Totalnya ada 20. Gitu. Nanti insya Allah kita akan mengenal sifat-sifat tersebut, ya. Sifat-sifat tersebut. Nah, untuk kali ini, ya, untuk pagi ini kita mengenal dulu sifat wujudnya Allah, ya. Sifat wujud Allah. Sebenarnya ketika kita meyakini Allah, ya, secara otomatis, ya, mau nggak mau itu harus kita yakini Allah itu wujud, ada, gitu. Kalau kita mengenal orang lain misalnya, ya, saya mengenal teman saya atau mengenal orang tua saya, secara otomatis kan sifat dari orang tersebut adalah wujud atau ada, artinya, ya. Tidak mungkin tidak ada. Ketika kita meyakini bahwa Allah Tuhan kita, otomatis Allah itu pasti ada, ya, gitu ya. Makanya tadi secara logika harus ada, gitu. Secara logika harus ada. Tidak mungkin tidak ada. Kalau Allah itu jadi Tuhan kita, ya Allah harus ada, gitu. Itu sifat pertama, sifat nafsiyah tadi. Nah, bagaimana kita memahami keberadaan Allah, wujudnya Allah? Gitu. Selama ini pemahaman tentang wujud atau keberadaan sesuatu itu kita anggap ada atau tidak ada, itu kan umumnya melalui
indera kita gitu ya, panca indera kita. Ketika tidak kelihatan ya, itu kemudian kita anggap tidak ada ya. Umumnya seperti itu. Tetapi dalam memahami wujudnya Allah itu tidak bisa, tidak berlaku seperti itu gitu. Yang dinamakan ada itu belum tentu dia dapat di panca indera gitu. Makanya wujud, namanya wujud ada ya, itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang bertempat, ada yang tak bertempat gitu. Manusia karena kita bisa melihatnya ya, itu bertempat ya, kita meyakini. Tapi bukankah ada makhluk gaib lain ya, jin misalnya, malaikat misalnya, itu kan kita tidak melihat dia bertempat dalam apa, pemahaman kita, dalam pandangan kita gitu. Tidak usah jauh-jauh, angin ya, angin ya, itu kalau mau kita anggap bertempat ya bertempat tapi tidak kelihatan, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus untuk mengatakan sesuatu itu ada ya, itu tidak harus dia bertempat gitu. Tidak harus dia bertempat. Iman ya, kita beriman, iman kita itu ya, kita miliki iman nggak? Punya. Kalau disuruh ditanya, bisa nggak menemukan iman kita dalam panca indera? Tidak akan ketemu, karena iman itu ada di hati, dan hati itu ya tidak bisa, tidak bertempat gitu ya, tidak bertempat ya. Nah itu ya, makanya wujud yang namanya ada, sesuatu yang ada ya, itu ada yang bertempat, ada yang tidak bertempat gitu. Oke, kita jabarkan lagi, saya jabarkan lagi ke bawah. Yang bertempat itu ada dua ya. Yang bertempat itu ada dua, ada yang esensi istilahnya kalau dalam bahasa ilmiahnya, atau jauhar, atau sesuatu yang dapat terbagi ya. Sesuatu itu dianggap ada kalau dia bergabung dengan yang lain ya. Apa? Sesuatu yang gabungan dari banyak hal ya, itu kemudian menjadi ada, menjadi sesuatu gitu, itu jauhar. Ada yang berbentuk jisim atau tubuh kita, ini jisim ya. Jadi ada sesuatu yang bertempat, itu ada yang satuan ya, yang satuan menjadi satu. Manusia ya, itu kan satu ya. Tetapi ada juga yang dia dianggap ada ketika dia berkumpul dengan yang lain. Misalnya HP ini kan kumpulan dari banyak hal gitu, antara esensi satu dengan esensi yang lain, jauhar satu dengan jauhar yang lain, itu kemudian bergabung menjadi satu, maka dia dianggap sebagai sesuatu yang wujud, yang ada dan bertempat. Nah, ini ada jisim, ada jauhar gitu. Nah, yang tak bertempat itu seperti apa? Yang tak bertempat itu seperti sifat ya, sifat kita ini kan manusia gitu ya. Kemudian manusia itu memiliki sifat dia dermawan. Dermawan itu kan sifat ya. Tetapi dermawan itu bukan sesuatu yang bertempat, bukan sesuatu yang bisa kita panca indera ya, sifat dermawan itu. Tetapi dermawan itu dia butuh tempat gitu ya. Ini logika ya, belajar logika. Seseorang dia memiliki sifat dermawan, seseorang memiliki murah senyum gitu ya, sifatnya. Murah senyum itu sifat ya. Sifat itu tidak bertempat awalnya sebenarnya ya. Tetapi dia butuh tempat. Apa tempatnya? Manusia, jisim tadi ya. Gitu. Seandainya ini jisimnya nggak ada, manusianya nggak ada, otomatis sifat itu hilang gitu ya. Si A ya, si A itu memiliki sifat pemalu. Ketika si A ini hilang ya, otomatis pemalunya hilang ya, sifat malu itu. Maka sifat malu ini adalah sifat dia tidak bertempat, tetapi dia butuh tempat. Paham ya? Dia tidak bertempat tapi butuh tempat. Malu itu sifat ya. Seandainya nggak ada orangnya ya, yang pemalu itu, maka ya dia nggak ada gitu. Makanya tak bertempat ya, sesuatu yang tak bertempat.
Nah, sesuatu yang kedua ya itu adalah Allah, ya. Adalah Allah. Yang tak bertempat itu Allah. Ya. Nah, Allah ini bukan sifat tetapi zat, ya. Hakikat Allah itu zat. Hanya saja Allah itu memiliki sifat, ya. Nah, kenapa Allah itu tidak bertempat? Ya, kenapa? Karena Allah yang menciptakan tempat. Ya, yang namanya tempat itu apa? Tempat itu sesuatu yang meliputi arah 6. Ya, itu namanya tempat. Ya. Ini ya, ruangan kita ini tempat ya. Memiliki arah 6. Atas, bawah, timur, ya, barat, selatan, utara. Ya, pokoknya sesuatu yang ada di dalam kotak itu ya, kotak atas, bawah, timur, selatan, ya, barat, utara, itu namanya tempat. Allah ya itu tidak butuh tempat itu. Allah tidak bertempat. Kenapa? Ya, Allah itu yang menciptakan tempat. Gitu. Kalau Allah itu bertempat, ya, maka tidak dapat dilogika. Ya. Maka keberadaan Allah itu tak bertempat. Allah ada, tapi tak bertempat. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan tempat. Tidak mungkin Allah itu bertempat. Masa Allah menciptakan tempatnya sendiri kan? Gak mungkin. Gitu. Maka Allah itu tidak bertempat, tetapi Allah itu menciptakan tempat. Ya. Itu tempat yang kita pahami, ruang tadi ya, ruang dalam yang ada di dalam 6 arah tadi. Gitu. Nah, maka memahami wujud Allah ya, itu nanti akan mengarahkan kita pada zat Allah yang esa. Ya, ini juga nanti sebenarnya menjadi sifat juga. Ya. Keberadaan Allah itu berupa zat yang esa, yang satu, yang tunggal. Ya, Allah bukan jauhar tadi, esensi yang gabungan dari banyak hal. Allah juga bukan jisim, ya, bukan jisim yang berbentuk satu tubuh kayak manusia. Allah juga bukan sifat, ya. Allah bukan sifat yang seperti kalau sifat tembok ini warnanya apa, putih atau kuning, ya. Atau sifat meja ini yang memiliki kaki, ini kan sifat, ya. Tetapi Allah itu zat, ya. Allah itu zat yang memiliki sifat. Ya. Jadi kalau ditanya Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita, zat, ya, zat Allah, ya. Dan ini memiliki sifat, dan sifat itu tidak hanya satu, pasti banyak, gitu. Kita manusia saja satu, saya ini satu, tapi sifatnya ada banyak untuk mendefinisikan saya. Begitu juga dengan Allah, ya. Tetapi zat ini, ya, zat Allah ini menjadi apa? Menjadi apa? Sosok Allah yang kalau hilang maka otomatis sifatnya juga hilang. Gitu. Maka yang lebih utama itu zat sebenarnya. Tetapi karena zat Allah tidak bisa kita raba, tidak bisa kita panca indera, maka kita mengenalnya melalui sifat-sifatnya. Nah, zat Allah, keberadaan Allah dalam zat itu, ya, tanpa materi, maksudnya tidak terlihat oleh kita, tidak teraba, tidak tercium, ya. Kita ini kan panca indera kita apa saja? Kan penglihatan, kemudian mulut, kemudian hidung, telinga, kulit, gitu ya. Allah itu tidak bisa diindra melalui tadi, ya, melalui mulut dan sebagainya tadi. Ya, makanya Allah itu tidak non material, ya, non material. Dan Allah itu tanpa sebab. Kalau kita ini kan ada sebabnya. Kita ini kan diciptakan Allah, maka Allah itu sebagai sebab kita. Nah, Allah itu tanpa sebab. Keberadaan Allah itu bukan karena sebab yang lain. Kalau kita, keberadaan kita itu kan karena ada orang tua kita gitu ya. Itu kalau makhluk, kalau manusia. Allah beda dengan itu. Allah itu tidak ada sebabnya. Gitu. Allah tidak ada sebabnya. Yang ada sebabnya itu kalau makhluk manusia. Ya. Nah, maka wujudnya Allah, ya, wujudnya Allah itu tidak butuh orang lain yang mewujudkan. Wujudnya Allah itu tidak butuh orang lain yang mewujudkan, gitu. Karena Allah itu tanpa sebab tadi.
Ya, Allah sudah ada tanpa sebab. Karena yang menciptakan sebab itu Allah gitu. Ya. Nah, dari sini maka ada dua istilah wujud. Ada wujud lidatihi, ada wujud li ghairihi. Wujud lidatihi itu karena zatnya sendiri, ya. Wujud yang harus wujud gitu ya. Allah itu harus wujud dan wujudnya itu bukan karena yang lain. Ya. Tetapi kalau makhluk itu wujudnya karena adanya faktor lain. Kita itu wujud karena adanya orang tua kita. Nanti ke atas terus ya. Pada akhirnya nanti adalah Allah. Gitu ya. Pada akhirnya adalah Allah yang mewujudkan kita. Tetapi Allah itu tidak seperti itu, ya. Tidak seperti wujudnya kita. Makanya Allah itu wujudnya adalah lidatihi karena zatnya sendiri. Gitu. Sedangkan kita wujudnya adalah li ghairihi, ya, itu memahami wujud Allah seperti itu. Nah, dalilnya apa? Ya, ini dalilnya. Dalilnya ya, ada ayat Qul man rabbus samawati wal ardi lillah, ya. Ada lagi Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Itu juga dalil bahwa Allah itu ada. Ya, bahwa Allah itu wujud. Gitu. Wujud yang benar sebenar-benarnya wujud, yaitu Allah. Ya. Itu kalau dalil nakli atau dalil dari Quran hadis. Bagaimana dengan dalil logikanya, dalil aklinya? Ya, itu bisa melalui pemahaman seperti ini. Alam ya, atau makhluk Allah, kita itu secara hukum dinamakan baru. Baru itu apa? Baru itu yang dinamakan baru itu sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian dia ada. Ya, kita ini wujud ya. Jadi kita sama Allah dari segi kewujudan itu sama. Kita ada, Allah juga ada. Tetapi secara hakikat kewujudannya berbeda. Wujud Allah lidatihi, kita lidatihi. Wujud Allah tanpa sebab, kita karena ada faktor yang lain. Ya. Karena ada faktor yang lain itulah makanya kita manusia ataupun makhluk, seluruh makhluk ya, itu disebut baru karena sebelumnya tidak ada. Gitu. Nah, segala hal yang baru yang awalnya tidak ada kemudian ada, itu pasti butuh pencipta. Ya, butuh faktor lain. Kita ini orang baru, maka kita butuh yang menciptakan kita, butuh faktor yang mewujudkan kita. Gitu. Nah, dengan demikian maka alam, seluruh makhluk ini ya, keberadaan alam ini menjadi dalil gitu ya. Menjadi dalil akan keberadaan Allah. Seandainya Allah itu tidak ada, alam ini tidak ada ya. Karena alam ini adalah sesuatu yang baru, dia butuh pencipta. Pencipta itulah Allah. Gitu ya. Pencipta itulah Allah. Gitu. Nah, itu untuk memahami ya, untuk memahami tentang Allah. Gitu. Nah, untuk memahami kewujudan Allah itu kan melalui alam, keberadaan alam. Ya. Kenapa? Karena kita memanca indera secara langsung Allah itu tidak bisa. Tetapi bukan berarti ketika kita tidak bisa melihat Allah itu kemudian Allah itu tidak ada. Ya, tidak demikian. Ya. Karena sesuatu itu kita nyatakan ada tidak harus dapat kita lihat. Sama halnya begini, Pak. Ketika kita melihat ada asap ya, asap ngumpul di atas gitu ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya api di bawah. Gitu. Ketika kita mendengar ada suara orang ya di belakang sana misalnya, itu menunjukkan apa? Adanya orang di belakang sana. Tetapi kita tidak melihat ya. Ya. Asap tadi itu menunjukkan api, tetapi kita tidak melihat apinya. Ya. Asap itu menjadi dalil, menjadi bukti akan adanya api. Suara tadi menjadi dalil, menjadi bukti akan adanya orang. Makhluk ya, seluruh makhluk alam semesta raya ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Ya. Gitu ya. Jadi untuk kalau ditanya apa buktinya ya, Allah itu ada. Seluruh alam raya ini ya, makhluk Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Karena alam raya ini seluruh makhluk ini
ada karena ada penciptanya, dan pencipta itu adalah Allah. Ya. Dari mana kita tahu? Dari Nabi, ya, dari Nabi Muhammad, dari Al-Quran, dari hadis. Ya, itu yang menjelaskan bahwa pencipta seluruh hal, segala hal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini maka dapat kita tetapkan bahwa Allah itu wujud, memiliki sifat wujud atau ada. Nah, gitu ya. Jadi untuk memahami wujudnya Allah itu melalui apa? Selain ayat Quran tadi, juga melalui logika-logika yang saya jelaskan tadi. Ya, itu sifat wujud. Lawan dari wujud adalah adam. Nah, adam ini sifat mustahil, ya. Kalau wujud sifat wajib Allah. Jadi Allah itu wajib memiliki sifat wujud, dan Allah itu mustahil memiliki sifat adam. Adam itu artinya tiada. Kalau wujud itu salah ini. Wujud ini ada, ya, artinya wujud itu ada, adam itu tiada. Ya. Jadi dari sini kita sudah mendapatkan dua sifat yang perlu kita ketahui. Sifat yang wajib berupa wujud, dan sifat adam yang menjadi sifat mustahil bagi Allah, yaitu wujud. Oke, saya tambah lagi untuk sifat kita. Ya, nanti berangsur-angsur dalam tiap pertemuan nanti kita lanjutkan cara memahami sifat-sifat Allah. Ya. Nah, terkait sifat kitab, nah, kitab itu artinya lampau. Ya. Tadi alam itu baru, gitu ya. Alam itu baru. Baru itu artinya ada, sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya, itu baru. Nah, sedangkan Allah itu lampau. Ya, kenapa? Karena Allah menciptakan, maka Allah harus lampau. Ya. Harus dulu. Nah, yang namanya lampau, ya, yang namanya lampau, pemahaman kita terkait lampau itu bagaimana? Ya. Lampau itu ada dua, yang namanya lampau, namanya qidam atau qadim. Ada dahulu atau lampau yang idofi. Idofi itu dinisbatkan kepada yang lain. Ya, dia dianggap lampau atau dahulu jika dibanding dengan sesuatu yang lain. Kakek, ya, itu sifatnya adalah qadim jika dibandingkan dengan cucunya, ya, gitu ya. Bapak kita itu qadim jika dibandingkan dengan anaknya, ya, itu namanya idofi, ya. Jadi lampaunya itu jika dibandingkan dengan sesuatu yang lain, ya. Tetapi karena ini dibandingkan dengan sesuatu yang lain, nanti bapak kita yang kita anggap lampau atau dahulu, ya, itu menjadi baru ketika dibandingkan dengan sesuatu yang lebih tua lagi, ya, dengan orang tuanya misalnya. Bapak kita itu qadim jika dibandingkan kita, tetapi bapak kita itu hadis atau baru jika dibandingkan kakek kita, gitu ya. Nah, ini namanya idofi, ya. Tetapi yang kedua, yang namanya qidam atau dahulu, ya, itu ada qidam yang mutlak, ya. Yang mutlak itu bagaimana? Tanpa permulaan, ya, tidak didahului ketiadaan, ya. Kalau idofi awalnya tidak ada, kemudian ada. Tetapi yang mutlak itu tidak didahului dengan ketiadaan. Nah, ini siapa? Ya, Allah. Ya, kalau makhluk itu yang idofi, kalau yang Allah itu mutlak, ya. Qidamnya Allah atau lampaunya Allah itu mutlak, ya, tanpa awal, ya. Jadi kalau ditanya Allah itu wujud sejak kapan, ya jangan ditanya sejak kapannya, karena Allah itu tidak mengalami permulaan, ya. Allah tidak mengalami permulaan. Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Beda dengan kita. Kita ini wujud sejak kapan? Sejak lahir. Awalnya nggak ada, kemudian ada. Tapi Allah tidak, ya. Allah berbeda dengan kita. Kenapa berbeda? Ya, kita makhluk, Allah itu Khaliq atau Tuhan, ya, makanya berbeda. Nah, dalilnya apa? Ya, dalil sifat kita Allah. Ya, ini ayat, ya, salah satu ayat. Wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah adalah zat yang awal, artinya qadim tadi. Wal akhir artinya baqo, nanti kita akan pelajari sifat baqo, ya.
bako itu kekal. Wadh-dhahir wal batin, ya, wa huwa bikulli syai'in alim. Ini dalil dari Al-Qur'an. Nah, bagaimana kita memahami sifat kitabnya Allah melalui logika? Melalui logika kita. Nah, ini. Jadi begini. Tadi kan kita sudah memahami bahwa Allah itu qidam, ya. Otomatis ketika Allah itu qidam, tidak mungkin Allah itu baru, ya. Ini cara memahami, ya, cara memahami. Jadi begini. Untuk memahami sesuatu, sifat sesuatu, itu kita bisa melihat dari kebalikannya, gitu Pak, ya. Bisa melihat dari kebalikannya. Kita mengetahui dia kaya, ya, karena kita tahu adanya miskin, gitu. Nah, ini saya ingin jelaskan logikanya melalui kebalikan. Allah itu qadim, ya, lampau, ya, otomatis Allah tidak mungkin baru atau hadis, ya. Lawannya qadim itu hadis. Kenapa? Karena jika Allah itu hadis, ya, atau baru, ya, maka Allah itu butuh pencipta, ya. Seandainya Allah itu baru, maka Allah butuh pencipta. Nah, pencipta itu butuh pencipta lagi. Yang menciptakan lagi butuh lagi pencipta, butuh lagi pencipta lagi. Nanti yang terakhir Allah yang menciptakan dia. Nah, muter-muter, gitu. Ini namanya tasalsul atau berantai. Nah, berantai ini nanti tidak mungkin sesuatu itu tidak ada ujungnya, ya. Sesuatu itu pasti ada ujungnya. Kita ada karena orang tua kita, nanti ke atas, ke atas, ke atas, ke atas terus, itu ujungnya adalah Allah, ya. Tidak mungkin kemudian muter, gitu ya. Bapak menciptakan anak, anaknya jadi anaknya lagi, kemudian yang terakhir itu balik lagi ke bapak. Nah, itu tidak mungkin muter, gitu, karena secara masa juga berbeda. Itu namanya tasalsul. Nah, seandainya Allah itu baru, ya, maka akan muncul tasalsul atau rantai yang tidak mungkin tadi. Anak kecil itu, ya, anak kecil itu kalau belajar akidah, ya, itu ajarannya bukan seperti ini tadi, ya, karena logikanya belum sampai, gitu. Kalau anak kecil itu ya paling dikasih tahu kalau sifatnya Allah itu wujud, kita, baqo, mukhalafatul bil hawadisi, qiyamu bi nafsihi. Itu saja, ya, disuruh tahu saja. Tetapi kenapa Allah wujud, kenapa Allah kita, bako, itu tidak diajarkan untuk anak kecil. Kenapa? Karena logika anak kecil, akal anak kecil, ya, itu belum nyampe untuk memahami tentang hal-hal semacam itu, ya. Tetapi bagi orang dewasa yang logika atau akalnya sudah mulai memahami, ya, itu bisa. Oke, sampai di sini, ya. Sampai di sini saya kira untuk pertemuan kali ini. Ya, silakan yang mau bertanya atau bertanya hal lain yang di luar tema juga silakan. Oke. Ya, baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh jemaah. Tadi baru kita dengarkan penyampaian tentang materi mengenai sifat-sifat Allah. Maka dari itu mungkin ada dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini antara dua, ya Pak, udah mengerti ataupun memang kalau apa, ya, mempelajari akidah itu ya kadang butuh penggambaran, gitu ya, untuk memudahkan, karena tadi ya bermain logika. Nah, saya ingat cerita, ya, ada cerita ini nanti hubungannya dengan akidah juga. Syekh Siti Jenar, ya, Syekh Siti Jenar yang kita kenal sebagai wali, itu memiliki santri, ya, murid, ya. Sebenarnya dia pembantunya Syekh Siti Jenar, tukang masaknya, namanya Jumani, gitu ya. Suatu ketika Syekh Siti Jenar ini sedang menjelaskan tentang apa, ayat Qul huwallahu ahad, ya, Allah itu esa, gitu. Allah itu esa, Allah itu harus tunggal, satu. Allah nggak boleh banyak, ya, Tuhan itu harus satu. Ternyata muridnya ini Jumani, tukang masaknya ini dengar, ya, kemudian interupsi, ya,
tidak terima. Gak bisa, Tuhan itu gak boleh satu. Harus ada Tuhan yang ngurus laut, ada Tuhan yang ngurus hujan, ya. Ada Tuhan yang ngurus angin dan sebagainya, ya. Oke. Kemudian Siti Jenar ya dengar penolakan atau interupsi dari muridnya tadi, kemudian berhenti, tidak melanjutkan pelajarannya. Ya, ternyata suatu ketika kemudian Siti Jenar ini diundang untuk menonton atau melihat wayang gitu ya. Diundang oleh temannya ya untuk melihat wayang. Diajaklah ya muridnya tadi, khatibnya tadi diajak nonton. Di tengah jalan ketika nonton ya, itu Siti Jenar itu kemudian keluar ruangan ya, keluar ruangan. Ketika keluar diikutin sama muridnya tadi. Lalu lagi rame-rame, lagi seru-serunya kok malah keluar gitu ya. Kenapa ya? Saya nggak setuju, kata Siti Jenar. Saya nggak setuju dengan wayang ini. Kenapa nggak setuju? Kenapa dalangnya satu? Ya. Harusnya banyak dalangnya, ya, gitu. Kata Siti Jenar. Muridnya terus, ya nggak bisa kalau dalangnya banyak ya nanti malah hancur semua gitu ya, nggak teratur. Ya sama, Allah itu ya harus satu, Tuhan itu. Kalau banyak ya hancur semua. Gitu. Ya, itu untuk menjelaskan hal semacam itu kadang butuh perumpamaan ya, menjelaskan tentang keesaan Allah. Sebagaimana Siti Jenar tadi menjelaskan ternyata dalam momen yang lain itu melalui dalang tadi. Gitu. Oke, itu sebagai selingan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, mungkin dari ibu-ibu, jemaah dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait sifat-sifat Allah. Kami persilakan. Oke. Ada yang mau nanya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang seperti ini udah sering kita dengarkan ya. Cuman kadang dengan permain logika, baik yang dasar maupun yang ilmiah, akhirnya bolak-balik sebenarnya. Akhirnya sebenarnya lebih kepada kita percaya itu adalah doktrin dan dan bukti yang nyata gitu, bukti yang nyata. Kalau saya apakah boleh seperti itu? Saya jelaskan. Karena kalau dalam permainan logika bisa nggak selesai itu bahasnya kalau kita. Yang pernah saya lakukan dengan teman-teman. Nah, kalau menurut saya sih dengan bukti yang nyata lebih mudah gitu. Seperti misalnya nih. Adakah sebenarnya dalam berteori banyak orang mencoba berteori, tapi sebenarnya kadang-kadang menurut saya sih cuman fiktif aja jadinya, karena terlalu dipaksakan gitu. Misalnya kejadian yang sebenarnya gunung atau katakanlah lempeng gitu, lempeng kedua dan lempeng samudra gitu. Awalnya dari mana datangnya, tiba-tiba mereka ketemu gitu. Dan saya memang mempelajari itu kan. Jadi bertemu terjadi gunung, terjadi lembah, terjadi mineral-mineral berharga dan segala macam. Dan itu berjuta-juta tahun yang lalu gitu. Padahal kan berjuta tahun yang lalu tuh kok bisa memperkirakan mereka gitu loh, ya kan? Dari segi umur satu bahan dan seterusnya gitu. Menurut saya sih terlalu dipaksakan juga gitu. Jadi hal yang sederhana aja menurut saya, Al-Quran aja kayaknya seorang manusia di muka bumi ini belum bisa menciptakan yang seperti itu gitu. Apalagi Al-Quran tersebut diturunkan kepada seorang yang umi gitu ya, yang orang tahu
tahu banyak saksinya bahwasanya Rasulullah itu, Muhammad itu orang yang umi gitu loh. Kok bisa menulis begitu dahsyatnya gitu. Bahkan memperkirakan masa lalu, masa waktu itu dan masa yang akan datang. Jadi kalau saya sih dari bukti yang seperti itu aja sudah nggak bisa disangkal lagi Allah itu memang ada. Sehingga waktu secara umum kan dibilang ada hukum kausalitas sebab akibat. Tapi ada kausal prima, yang pertama gitu. Yang pertama itu Allah lah gitu. Itu yang simpel. Saya tanya, kausal itu sebab akibat. Setiap yang ada itu pasti ada penyebabnya gitu. Dan tapi penyebab pertama itu adalah Allah gitu. Nggak usah ditanya lagi ke sananya gitu. Kalian nggak selesai gitu. Satu itu yang mungkin pertanyaan itu, bolehkah kita percaya dengan cara seperti itu gitu? Satu. Yang kedua, dengan sifat Allah yang berkehendak aja, ya kan? Ini ada dua hal juga ini yang saya tanyakan. Terkadang kita tidak pernah memikirkan sesuatu, bahkan belum terpikirkan pun tidak sama kita gitu. Tapi tiba-tiba terjadi gitu terhadap diri kita, terhadap diri orang lain. Selama hidup ini nih, sekian tahun kita hidup ini gitu, banyaklah testimoni yang mengatakan seperti itu. Allah berkehendak sesuatu itu bisa kan dalam pikiran manusia itu mustahil bahkan gitu, tapi terjadi gitu. Nah, satu sisi yang lain kadang-kadang kita begini, ini tentang keberadaan Allah lagi nih. Kadang kita memikirkan, itu nggak mungkin lah kalau kita berdoa pun kayaknya bisa terwujud, bisa terjadi gitu. Nah ini kan nggak boleh sebenarnya kan. Nah bagaimana menghilangkan seperti ini? Walaupun saat kita masih hidup itu belum terjadi gitu. Seakan-akan kalau kita berdoa untuk hal itu pun nggak terjadi gitu. Misalnya contoh ekstrem nih, hal yang umum lah. Kita misalnya simpel ya, berdoa Indonesia ini sebaliknya misalnya rupiah itu $15.000 jadinya gitu. Rasanya hampir di mana gitu mungkin, atau suatu saat Indonesia itu PSSI itu mengalahkan Brazil gitu. Entah kapan itu saya juga nggak tahu gitu, sampai kiamat dunia gimana. Hal yang ini boleh nggak seperti itu dalam pikiran kita terus, walaupun nggak itu contohnya gitu. Misalnya ada sesuatu dalam hidup kita harus berdoa, ini kok ini mungkin nggak gitu loh. Itu menjadi tiga hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama tadi terkait ini ya, sebatas mana sih kita harus meyakini gitu ya, batas-batas kita. Pada dasarnya ya, tuntutan Allah, kita mengimani Allah ya, itu ya batasannya, batas minimal ya. Yang dituntut Allah itu kita percaya, itu saja udah cukup sebenarnya. Kita percaya bahwa Allah itu ada, itu udah selesai. Tidak butuh alasan gitu ya, tidak butuh teori-teori tadi, itu udah selesai ya. Itu yang dituntut oleh Allah. Kenapa? Karena tadi saya kembalikan, ketika kita bertanya kenapa, apa sebabnya ya, itu kalau ketika logika kita itu tidak sampai, itu bisa membahayakan justru malah ya, bisa membahayakan kita, bisa menyesatkan kita malah itu. Maka tuntutan Allah itu hanya sebatas kita percaya Allah ya, itu sudah selesai ya. Allah itu ada, bahwa Allah itu hakikatnya dannya seperti apa itu tidak dibutuhkan gitu, karena justru akan membahayakan. Hanya saja begini, kadang ya kalau kita umat Islam ya, karena udah Islam dari lahir, kita udah percaya dari lahir bahwa Al-Quran itu dari Allah, bahwa kita punya Nabi Muhammad yang dengan hadis-hadisnya gitu. Tetapi ada orang-orang itu yang sedang dalam pencarian Tuhan. Ada orang-orang non-muslim misalnya yang sedang ingin masuk Islam. Orang-orang yang semacam ini ya, itu tidak bisa hanya kita doktrin melalui Al-Quran. Al-Quran udah ngomong Allah itu ada ya, kamu harus percaya misalnya. Itu nggak bisa ya. Ada orang-orang yang butuh lebih dari itu ya, melalui teori-teori, melalui logika-logika yang masuk atau dapat dipahami, dapat dicerna gitu. Ada orang-orang yang seperti itu gitu.
Makanya penjelasan yang melalui ya saya gabungan dalil Quran hadis juga logika ya, itu arahnya adalah ke sana, lebih dari itu. Bagi orang-orang yang ragu ini akan dapat meyakinkannya kembali ya. Bagi orang-orang di luar sana, di luar Islam ya, ini teori ya, atau orang luar di sana yang adu argumen tentang ketuhanan dengan kita, maka melalui teori-teori tentang wujudnya Allah tadi itu bisa dipakai untuk berdakwah dalam kerangka tersebut gitu. Nah itu ya. Kemudian apa tadi tentang udroh ya, kehendak Allah ya. Terkait kehendak Allah ya, sesuatu yang mustahil ya, yang menurut kita mustahil ya, tetapi di mata Allah itu kan Allah kuasa, tidak mungkin ada yang mustahil. Nah ini boleh nggak kita berpikiran seperti itu? Nah ini sebenarnya hubungannya dengan kalam hakikat sama kalam majaz. Bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Tetapi dalam pemahaman manusia, dalam tataran manusia ya, secara majazi ya, secara majaz ya, yaitu boleh-boleh saja berpikiran seperti itu gitu. Ya, berpikiran bahwa mustahil itu Indonesia menang dari Brazil tadi. Ya ini kan dalam pikiran manusia ya, gitu. Bukan dalam hakikatnya. Hakikatnya adalah Allah. Sama halnya gini Pak. Kita punya rumah gitu ya. Rumah ini punya siapa? Ya punya kita. Itu majazi, majaz. Secara hakikat punya Allah, ya gitu ya. Secara hakikat punya Allah. Tetapi boleh nggak kita bilang ini rumah saya? Ya boleh. Ya, tetapi itu majaz. Ya. Hakikatnya milik Allah. Ya. Sama halnya tadi, ini mustahil. Boleh nggak berpikiran seperti itu? Boleh. Ya, itu majaz. Ya, karena dalam alam pikiran kita manusia, orang Indonesia, ya, yang memang batas kita mengetahui itu segitu. Tetapi bagi Allah secara hakikat kita tidak boleh ya menganggap mustahil ya bagi Allah untuk memenangkan Indonesia dari Brazil. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi tadi ranah majaz ya, atau ranah logika. Apa? Lawannya hakikat ya. Majaz itu yang bukan sebenarnya makanya. Kalau hakikat itu sebenar-benarnya ya. Tetapi kalau majaz itu yang bukan sebenarnya, tapi dalam ranah pemahaman manusia ya. Seperti tadi gampangnya rumah tadi ya. Rumah ini milik kita, boleh nggak kita ngomong itu? Boleh gitu. Tetapi secara hakikat nggak boleh, karena itu milik Allah gitu. Nah, itu ya cara memahami kudrah Allah pun sama, tentang mustahil atau tidak mustahil ya, gitu. Oke, apa lagi tadi Pak? Itu juga kasus yang tadi kita seperti kita mengingat sesuatu yang menurut alam pikiran kita lagi gitu kan. Hakikatnya kan Allah yang sebelum terjadi kita nggak boleh gitu. Hakikatnya adalah Allah yang menentukan itu. Jadi ngapain kita berdoa untuk hal yang memang menurut alam pikiran kita tak bisa terjadi gitu kan. Ya sama-sama dengan itu jadi lagi itu. Iya, kalau doa tinggal kita menghubungannya itu sama siapa ya? Doa itu kepada Allah. Kita berdoa setidak mungkin apapun yang menurut kita itu boleh karena hubungannya dengan Allah. Gitu. Jadi tinggal arahnya kemana? Kalau ke Allah secara vertikal gitu ya. Itu semuanya mungkin, tidak ada yang mustahil. Tetapi kalau dalam pemahaman kita sebagai manusia satu sama lain ya, boleh kita menganggap ini mustahil, ini tidak. Nah, gitu. Itu boleh-boleh saja. Sama tadi dengan kepemilikan tadi ya. Gitu. Itu hubungannya dengan majaz sama hakikat tadi. Berdoa di Grandmaster kan? Boleh. Kalau Allah berkehendak ya terjadi gitu ya. Nah, gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah. Hal lain boleh ya? Ya, kita ada tema lain. tema lain.
Ustaz Qabul, ada yang ingin ditanyakan? Ustaz Alfa. Mungkin dari saya, Ustaz. Saya ini masih belum punya anak, Ustaz. Di bagaimana satu ketika nanti punya anak kecil untuk bisa memahami anak kepada anak itu agar mudah gitu memahami kepada mereka tentang Allah gitu, Ustaz. Ya. Tadi ya, anak itu ya kita harus memahami anak itu sebatas apa sih kemampuannya gitu ya. Yang namanya logika itu ya, logika itu dia berkembang seiring berkembangnya umur manusia ya, gitu. Dan satu sama lain logika itu berbeda ya. Ketika anak itu masih kecil itu logikanya pasti nggak jalan, belum jalan gitu. Ataupun kalau sudah jalan itu hanya sebatas pada kemampuan dia berlogika gitu. Makanya kadang ada orang yang sama-sama umurnya nih misalnya, bagi si A itu dapat menerima logika itu, dapat memahami, tapi bagi yang lain itu berat ya, sulit gitu. Nah logika itu dia bisa diasah gitu, bisa diasah. Ketika orang sering bermain logika itu lama-kelamaan ya dia akan pintar gitu berlogika, cepat nyambungnya gitu. Itu namanya ilmu mantik kalau dalam ilmu keislaman itu, ilmu yang tentang bagaimana kita berlogika. Nah tadi bagaimana dengan anak kecil yang masih kecil misalnya ya, itu bagaimana cara kita mengenalkan Allah kepadanya gitu. Untuk anak kecil ya itu dengan doktrin tadi, mau nggak mau doktrin gitu ya. Doktrin itu ya sebatas Tuhan kita siapa? Allah. Nah, gitu ya. Sifat Allah apa? Wujud. Kita menghafal itu saja, kemudian tahu artinya. Allah itu wujud artinya ada ya. Allah itu kita itu lampau. Sebatas itu saja ya. Tidak mengenalkan yang akli yang logika itu jangan. Belum sampai. Maka yang bisa ya doktrin tadi. Gitu. Doktrin tadi ya hanya sebatas tahu bahwa Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad itu Nabi kita, dan kita diperintah untuk menyembah Allah ya. Sifat Allah itu tadi wujud, idam, baqo ya. Nanti kalau mau lebih naik lagi ya, dalilnya apa ya, itu di Quran ada, Quran, hadis, sudah situ saja sampai sebatas itu gitu. Adapun yang jelimet, yang teori-teori logika tadi ya, itu kalau sudah naik tingkatannya gitu. Makanya dalam ilmu akidah itu memang ada tahapan ya. Seseorang itu boleh belajar logika akidah gitu, diperkenankan atau dipersilahkan ketika dia sudah selesai belajar logika. Dulu saya di waktu kuliah itu seperti itu. Tadi ajari tentang logika seperti ini itu sebelumnya belajar ilmu mantik atau ilmu logika. Kenapa? Karena itu biar nyambungin gitu. Ketika kita memahami teori-teori tadi itu kita dapat nyambung. Karena kalau enggak ya enggak nyambung gitu. Tapi bagi anak tadi ya, bagi anak itu hanya sebatas itu, mengenalkan Allah saja ya, bahwa Allah itu Tuhan kita. Itu paling pertama. Allah itu Tuhan kita ya, dan Allah meminta kita untuk menyembah, itu saja ya. Nanti baru tahap selanjutnya sifat Allah gitu, dan seterusnya gitu. Nah, karena kita memang Islam dari lahir ya, itu ya memang kuat ya keislaman kita ya, tetapi kuatnya keislaman kita itu karena doktrin sebenarnya gitu. Tetapi orang-orang yang masuk Islam misalnya, non muslim masuk, Allah itu melihat kita batas minimalnya ini ada orang awam ya, ada orang awam yang mungkin tidak akan sampai ketika berpikir kalau kembali ke sana sehingga kita nggak berikhtiar maksimal gimana? Karena kita berpikir gini, itu memang sudah diberikan begitu, udah given gitu. Soalnya kita sendiri gitu kadang-kadang, itu tadi saya bilang testimoni hidup itu selama hidup ini, seumur hidup ini gitu.
Itu yang pernah terjadi gitu, dalam kehidupan kita. Sehingga udah gitu aja deh gitu. Seperti Ustaz bilang tadi, cukup diajarkan ini aja, Pak. Kalau berikhtiar lebih, ya mungkin aja lain cerita, karena kan belum berakhir tuh. Ya. Tersimpulkan gitu. Oke, itu hubungannya dengan kudrat nanti ya, sifat kudrat sama iroda Allah ya. Kalau bulan lalu sedikit saya singgung itu, memang ini kacamata ya, dari kacamata Allah ya, semua itu ya sudah terkehendaki oleh Allah, semuanya sudah ada garisnya gitu ya, sudah given tadi, semuanya sudah ada garisnya, sudah ada takdirnya ya. Hanya saja dari sisi manusia kita itu tidak tahu gitu ya, kita itu tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah ya. Karena kita tidak tahu, boleh nggak kita misalnya berpangku tangan jauh, sudah kita ikut takdir aja gitu ya, ikut takdir aja, kita nggak usah ngapa-ngapain, kita tidak usah ikhtiar, boleh nggak? Boleh sih, boleh-boleh saja, dan itu juga takdir. Tetapi kita berikhtiar itu juga takdir ya gitu ya. Ketika kita berikhtiar ya, itu juga bagian dari takdir gitu dalam kacamata Allah, dan itu justru diperintah oleh Allah gitu. Tapi kalau kita berserah diri, boleh nggak? Kita berpangku tangan, nggak usah ngapain, bolehnya sih boleh-boleh saja ya. Hanya saja nanti orang melihat ini hidupnya nggak optimis gitu ya. Meskipun itu juga bagian dari takdir juga gitu. Ketika dia kemudian tidak ngapa-ngapain, hanya berserah saja, itu bagian dari takdir. Sebagaimana orang yang kemudian berikhtiar ya, itu juga takdir Allah ya. Nah, karena sama-sama kita tidak tahu ya akan takdir kita ya ikut saja yang diperintahkan Allah, yang diajarkan oleh Nabi untuk berikhtiar gitu. Nah, ikhtiar ini juga bagian dari takdir Allah ya, gitu ya. Memang muter-muter Ya, tapi memang demikian ya, kadang kita akhirnya pada suatu titik kita merasa frustrasi gitu tadi kan. Ya, udah begitu kayaknya, udah begitu aja kita. Misalnya ya kita menyuruh anak nih, ayo kita menghafal yang Al-Quran nih, karena gini nggak mau, udah berkali-kali diajarin nggak mau, ya udahlah yang begitu aja deh, kita mau ngapa lagi gitu loh, gitu saya tadi. ya. Itu kalau dalam ajaran Nabi ya, ikhtiar itu perlu di awal, tapi tawakal ya itu juga perlu, tapi di akhir gitu. Ikhtiar dulu baru tawakal. Nah Kan akhirnya gitu. tuh Nah akhirnya, adapun misalnya kita udah ikhtiar gitu ya, pada akhirnya kok kemudian berbeda hasilnya, tidak sesuai dengan ikhtiar kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya sudah, itu bagian ketika kita bertawakal, itu nanti kita dapat legowo di situ, gitu ya. Makanya kalau kita hanya ikhtiar saja, tetapi tidak punya tawakal, ya itu tidak akan menerima kenyataan. Tetapi kalau kita dua-duanya ya, ikhtiar dan tawakal, ya kita akan punya usaha optimis hidupnya. Tetapi ketika sudah terjadi ya kita kemudian akan legowo ya, gitu ya, akan menyadari ya sudah, inilah pemberian Allah, ya harus saya terima. cuma titik waktu Gitu. itu kan, titik waktu untuk bertawakal itu kapan gitu kan. Nah itu yang kita tidak tahu ya, kita tidak tahu gitu. Ketika ya yang penting sudah ada ikhtiarnya gitu saja, gitu, sudah ada ikhtiarnya. Kalau kapan ini harus kita saatnya ikhtiar, sampai kapan, kemudian kapan saatnya tawakal, itu ya kita tidak tahu ya. Tapi ketika kita berikhtiar, disitulah nanti harusnya kita seperti itu, dan tidak ada ruginya ya. Allah itu kan kadang melihat proses kita. Nah proses itulah yang kemudian kalau kita melihatnya secara pahala ya, itu yang akan bernilai pahala ya. Ketika kita sudah berusaha misalnya ya, ngajarin anak gitu ya, diajarin yang baik-baik, tiap hari diajar sholat gitu ya, tetapi ternyata dia kok masih bandel aja, masih nakal. Ketika kita mengajak itu tadi, itu kan bagian dari proses. Proses itulah yang dilihat oleh Allah, dan itu akan menjadi pahala bagi kita gitu ya. Tetapi ya tadi harus tawakal, diakhiri dengan tawakal gitu. Jangan hanya ikhtiar saja tanpa tawakal, atau langsung tawakal saja ya tanpa ikhtiar.
ikhtiar, meskipun ya silakan saja, sah-sah saja, gitu, sah-sah saja. Hanya saja ikhtiar tanpa tawakal itu nanti berakibat pada sulitnya kita menerima kenyataan, gitu. Atau kalau misalnya berhasil itu akan menjadikan kita sombong, ya. Tawakal tanpa ikhtiar, ya, itu menjadikan hidup kita ya pesimis, gitu, tidak ada usaha, ya stagnan gitu-gitu aja, gitu. Sesuainya itu tadi perlu ini kan, keseimbangannya itu antara ikhtiar dan tawakal itu kan. Gitu. Ya harus dua-duanya harus ada, gitu. Makanya ketika Nabi, sahabat suatu ketika bertanya, apakah onta ini saya ikat atau enggak? Kata Nabi, ya ikat lalu tawakal. Jangan dilepas saja tanpa ikhtiar dulu, gitu. Nah itu ya, seperti itu. Jadi harus seimbang. Batas kadarnya seberapa ya? Itu kita masing-masing orang bisa jadi nanti menilainya berbeda-beda, gitu. Tapi yang namanya ikhtiar nggak ada ruginya. Paling enggak itu kalau tidak sesuai dengan kenyataan, ya paling enggak kita sudah mendapatkan pahala daripada proses ikhtiar tersebut, gitu. Dan itu yang akan menjadi, bisa jadi malah pahalanya itu lebih besar daripada yang kita duga, gitu. Karena Allah itu melihat prosesnya. Ketika itu dilakukan secara ikhlas, secara serius, sungguh-sungguh, ya maka pahalanya juga besar. Nah gitu Pak, ya. Dan nanti hubungannya dengan kudro iroda sebenarnya. Nanti insya Allah saya singgung juga ketika mempelajari sifat tersebut. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi di sesi terakhir tanya jawab pada bapak-bapak, ibu-ibu. Kami masih persilakan untuk pertanyaan terakhir. Dari jemaah ibu-ibu mungkin ada Bu Eka mau bertanya tentang takdir gitu, kenapa kita ditakdirkan gitu. Iya, malu bertanya jalan-jalan dan ya mungkin ketika nanti ada pertanyaan sudah ada pada saat sudah pulang di rumah bisa ditanyakan lewat grup, nanti bisa kami sampaikan ke Ustadz Rukinoha. Atau nanti ketika sudah di-upload video ini, kajian ini di YouTube, mungkin bisa juga dikomentari terkait tentang pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah cukup mungkin sampai di sini saja kajian subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi bisa kita ambil hikmahnya dan juga kita petik. Mudah-mudahan Allah juga berikan kita pemahaman yang telah disampaikan oleh Ustaz Rukinoha tadi terkait tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf bila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masalah.